Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Pemuja Siluman Iblis. Cerita kali ini merupakan cerita tentang pemujaan kepada siluman iblis. Bagaimana kisahnya? Daripada kita penasaran, yuk mari kita langsung saja menuju ceritanya ya teman-teman. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Dahulu kala, kata ibu, keluarga kami hidup dengan sangat kekurangan. Mata pencaharian kakek hanya sebagai petani yang tidak tentu upahnya. Terkadang sekeluarga ini tidak makan karena tidak ada uang untuk membeli beras. Kakekku dikaruniai anak sebanyak 11 orang, 5 laki-laki dan 6 perempuan. Ibuku adalah anak kelima di keluarga ini. Kehidupan ala kadarnya membuat ibu hanya lulus sekolah menengah pertama, dan ijazahnya pun sampai saat ini belum ibu tebus karena tidak punya uang. Selepas ujian nasional kala itu, ibu langsung memutuskan untuk bekerja. Dulu persyaratan untuk menjadi buruh pabrik tidaklah serumit sekarang. Singkat ceritanya, ibu pun masuk dan mulai bekerja di pabrik dan memproduksi kancing untuk celana jeans. Beberapa tahun ibu bekerja, pamanku, yaitu anak ke-10 di keluarga kami ini, merengek ingin sekolah sampai ke SMA. Nenek mengupayakan untuk paman berhenti saja sampai SMP seperti kakak-kakaknya. Terlebih ada adik yang paling kecil yang sekarang harus masuk SD. Kamu berhenti saja sekolah sampai SMP. Amak kan tidak punya uang untuk kamu sekolah di kota, kata nenekku kala itu. Dulu rumah tempat keluargaku tinggal sangatlah terpencil dan juga sulit untuk diakses kendaraan. Jalanan yang masih tanah merah pun terkadang jika hujan itu sulit untuk dilalui, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tapi mak, waktu pengen sekolah seperti yang lain mak, kata pamanku Siswanto kala itu. Emak mengerti, tapi emak sama bapak tidak punya uang untuk itu, kata nenekku. Begini saja, bagaimana kalau nanti setelah bapak ada uangnya, kamu bapak sekolahkan sampai sarjana, kata kakekku saat itu. Baiklah pak. Maaf ya pak, Wanto sudah memaksa bapak untuk menyekolahkan Wanto, kata pamanku berlalu meninggalkan kedua orang tuanya di rumah kayu beralaskan tanah merah ini. Beberapa bulan kemudian, ibu pulang dari perantauannya di kota. Butuh waktu berhari-hari untuk ibu sampai di rumahnya. Begitu sampai, ibu disambut oleh kepulan asap dari dapur. Bukan asap karena kebakaran, tapi itu tandanya nenek sedang memasak. Dulu keluarga ini memasak dengan menggunakan kayu bakar, dan asap itu adalah hasil pembakaran kayu bakar yang nenek kumpulkan dari hutan. Assalamualaikum mak, suara ibu saat masuk ke rumah yang hampir rubuh ini. Waalaikumsalam, kamu sudah pulang? Tanya nenek dari dalam dapur. Udah mak. Mak, masak apa? Tanya ibu. Ikan asin, kesukaan kamu. Emak tahu kamu akan pulang hari ini. Malam mulai menunjukkan wajahnya. Rumah nenek saat itu tidak ada penerangan selain gemerlap lilin dari cemper yang kakek buat dari kaleng bekas. Semuanya sedang berkumpul di ruangan tanpa sekat yang dialasi tikar anyaman yang sudah mulai koyak. Mbak, Wanto pengen sekolah kayak yang lain sampai SMA, kata pamanku pada saat itu kepada ibu. Jangan kamu mendesak mbakmu, dia juga lagi bekerja, kan capek, kata nenek saat itu. Kenapa sih emak gak bisa nyekolahin Wanto seperti orang lain? Mau kerja apa Wanto nantinya kalau hanya lulusan SMP? Apa emak mau Wanto lontang-lantung di jalanan kalau tidak punya pekerjaan yang layak?
Pamanku marah dengan sangat meledak-ledak lalu pergi meninggalkan rumah. Sudah lama, maafkan saja Wanto, emosinya kan belum stabil, kata ibuku pada nenek. Keesokan harinya, ibu masih ada libur beberapa hari ke depan. Pagi-pagi buta nenek sudah berada di dapur untuk memasak lauk pauk yang akan dijual ke pasar. Kepulan asap yang pekat memenuhi dapur nenek yang sempit membuat udara semakin pengap. "Nih, Marni," teriak nenek dari arah dapur. "Iya, Mah." Ibu kemudian menghampiri nenek yang ada di dapur. "Tolong bangunkan adikmu Wanto. Dia belum memberi makan ayam-ayamnya," tita nenek. Ibu pun kemudian pergi menuju ruangan sempit, berdinding koran dengan berita lapuk yang senantiasa melindungi keluarga kecil ini dari terpaan angin dan juga terik matahari. "Wanto," ibu tersentak ketika melihat paman Wanto tidak ada di tempat tidurnya. Ibu pun kemudian kembali menuju dapur untuk memberitahukan hal ini pada nenek. "Mak, Wanto tidak ada di kamarnya," kata ibu pada nenek. "Mungkin sudah ada di kandang ayam nih." "Mak, anakmu si Wanto kemana? Ayam-ayamnya kok belum diberi makan?" teriak kakek dari arah kandang ayam yang menyatu dengan dinding bagian utara rumah ini. "Amak kira Wanto sudah ada di kandang, Pak," kata nenek tanpa khawatir. "Kemana Wanto pergi, Pak?" tanya ibu pada kakek. "Kemana anak itu?" kata kakek kebingungan. Ibu kembali memastikan bahwa paman Wanto memang tidak ada di dalam kamarnya. Mata ibu meliar ke sekeliling ruangan sempit ini. Di atas bantal lapuk paman Wanto tergeletak selembar kertas. Tangan ibu meraih kertas itu dan mulai membaca beberapa kalimat yang ada di kertas tersebut. "Mak, maaf Wanto harus pergi tanpa izin dari emak. Wanto pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Wanto akan pulang setelah Wanto sukses. Wanto akan bahagiain emak dan juga bapak. Wanto juga akan bikin Mbak Marni bangga dengan Wanto. Maaf Mak, jangan khawatirkan Wanto." "Kenapa Wanto nekat sekali pergi ke kota tanpa izin dulu sama emak juga bapak?" gerutu ibu dalam hatinya. Ibu kembali menuju nenek dan juga kakek yang sedang terduduk khawatir di atas tikar anyaman yang mulai koyak itu. "Mak, Pak, Wanto pergi ke kota," kata ibu. "Pergi ke kota? Kenapa?" tanya kakek. "Di suratnya, dia bilang mau nyari kerja. Nekat sekali dia," kata kakek. "Sudahlah Pak, ini salah kita juga. Kita tidak bisa membahagiakan anak kita seperti orang lain," kata nenek dengan air mata yang deras mengalir. "Bukan kita yang salah Mak, dianya saja yang terlalu menatap ke atas bermimpi bisa menggapai langit, sampai-sampai dia lupa kakinya masih di bumi," kata kakek. Tepat hari ini, Paman Wanto sudah 9 tahun meninggalkan rumah. Di kota, Paman Wanto bekerja sebagai buruh angkut barang di pasar. Keringat yang membasahi kaos oblong bututnya sama sekali tidak membuatnya lelah. Saat itu, yang dia ingat hanya uang, uang, dan uang. "Aku harus kaya, supaya emak dan juga bapak tidak lagi menjadi bahan cacian tetangga," kata paman dalam benaknya. Sedari dulu, kakek dan juga nenek selalu menjadi bahan cacian tetangga karena selalu terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang kakek dan juga nenek yang terus membludak membuat tetangga semakin mencaci dan juga memusuhi kakek dan juga nenek. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Paman beristirahat di tengah-tengah kelelahan memikul beberapa barang bawaan pembeli yang ada di pasar itu dan juga barang bawaan pengepul yang akan memasarkan barang bawaannya di pasar. Tangannya yang sudah mulai gemetar karena tidak kuat menahan beban yang setiap harinya harus dibawa terus dikipas-kipas, berharap kesejukan hadir, mengelap keringat yang membuat tubuhnya basah. "Toh, kelihatannya kamu capek banget ya," kata salah satu temannya yang bernama Karman. "Iya Man, aku capek banget. Tangan sudah gemetar sedari tadi pagi," kata paman.
Kita bekerja dari pagi sampai larut malam, tapi kebutuhan tidak ada yang terpenuhi secara layak. Saya ngerasa semua yang saya lakuin untuk memenuhi itu semuanya hanya sia-sia saja, kata Pak Karman. Saya juga ngerasa gitu, Man. Ya samalah, kadang pengen banget ngeluh sama keadaan, tapi siapa yang mau denger? Kamu mau apa setelah kerja toh? Tanya Pak Karman saat itu. Saya bertekad buat tidak berhenti kerja, Man. Saya pengen kaya, tapi sampai segininya buat itu sampai-sampai lupa makan, lupa waktu, lupa main. Dulu lupa makan karena main, sekarang lupa main buat nyari makan, kata paman. Aku punya teman toh, namanya Bastaman. Dulu dia jauh lebih miskin dari kita, tapi sekarang dia punya segalanya dan ya apa yang dia mau itu bisa kebeli. Dia kaya raya sekarang toh. Iri aku sama dia, kata Pak Karman saat itu. Pasti dia pekerja keras. Iya pekerja keras sekaligus nekat juga. Nekat kenapa? Korupsi? Bukan toh. Dia itu kaya lewat jalan pintas. Jalan pintas? Apa itu? Ya dia itu kan nyekik untuk kekayaannya. Hah? Nyekik itu apa, Man? Tanya paman yang tidak tahu apa-apa kala itu. Kamu ini bagaimana sih toh? Orang dari kampung kok tidak tahu nyekik itu gimana? Ya, aku benar-benar tidak tahu, Man. Nyekik itu kan semacam ritual pemujaan untuk mendapatkan kekayaan toh. Ritual pemujaan? Paman tertegun mendengar hal itu. Sepertinya itu menyeramkan sekali ya, Man. Kalau untuk urusan perut tidak ada yang menyeramkan toh. Gila kamu, Man, kata pamanku sembari tersenyum. Kamu mau nyekik juga toh? Tanya Pak Karman membuat pamanku kaget. Dosa itu, Man? Nggak mau aku, kata pamanku bergidik ketakutan. Katanya mau kaya. Kalau kerjaanmu hanya kuli panggul seperti ini ya bukan kekayaan yang akan kamu dapatkan. Tapi yang ada kamu malah keburu mati sebelum kaya. Karena kecapean, ya manggulin karung-karung itu. Lebih baik saya mati saat kerja daripada saya mati saat mujaman, kata pamanku. Beberapa bulan kemudian pamanku terserang penyakit. Seluruh badannya menggigil parah yang membuatnya tidak bisa bekerja beberapa hari terakhir. Paman kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung. Tangannya mulai merogoh ke dalam dompet kain yang sudah rusak itu. Diambilnya beberapa lembar uang yang ada di dompet itu. Setelah dihitung berkali-kali, uang yang tersisa hanyalah 50.000. Uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos pulang pergi saja nantinya. Sedangkan untuk berobat tidak ada uang sama sekali. Hanya cukup untuk pulang dan juga balik saja nantinya. Gak apa-apalah, aku harus tetap pulang, kata pamanku. Dia mulai mengemas beberapa barang yang akan dibawanya pulang. Dengan gemetar, pamanku pulang menuju kampung. Sekitar 4 jam perjalanan pamanku sampai di kampung. Perjalanan menuju rumah masih sekitar setengah jam lagi. Pamanku berjalan dengan tergopoh-gopoh dan sesekali berhenti untuk beristirahat. Awan mulai menggulung cahaya matahari. Rintik-rintik air hujan sudah mulai berjatuhan dari langit. Langkah pamanku terasa sangat pemberat. Ditambah tubuh yang semakin gemetar membuat langkah pamanku untuk segera sampai di rumah terasa semakin menjauh. Tatapan mata pamanku saat itu mulai tidak fokus. Semuanya nampak membayang dan juga meredup. Pamanku terus menguatkan tubuhnya untuk tidak rubuh di jalan. Terlebih tidak ada orang sama sekali yang melintas saat itu. Di seantero jalan hanya ada ilalang yang tinggi melebihi tubuh pamanku dan juga hamparan tanah merah yang bergelombang dan terdapat jejak-jejak kaki bekas orang yang lalu lalang untuk melewatinya setiap hari. Kuatkan saya ya Allah, tolong bantu saya untuk sampai di rumah dengan selamat. Lirik pamanku nyaris tidak bersuara dan bruk. Paman Wanto kehilangan kesadarannya karena kelelahan. Untunglah ada beberapa orang petani yang menemukan Paman Wanto dan mengantarkannya ke rumah kakek dan juga nenek. Assalamualaikum, Mak, Pak.
teriak para petani yang membawa tubuh Paman Wanto. "Oh, Wanto!" teriak nenek dengan khawatir akan keadaan anak yang 9 tahun tidak dia temui. "Ada apa dengan Wanto? Kenapa dia seperti ini?" tanya nenekku setelah Paman Wanto dibaringkan di tempat tidurnya. "Kami menemukan Wanto sudah seperti ini di jalan, Mak," kata salah satu petani itu. "Ada apa dengan kamu, Wanto?" Nenek tidak henti-hentinya menangisi keadaan Paman Wanto saat itu. Kakek datang dari sawah dan membuka pintu. Kakek tersentak melihat nenek yang menangis di depan tubuh seseorang. "Ada apa, Mak?" tanya kakek. "Wanto, Pak, dia seperti ini, Pak," kata nenek terus mengusap-ngusap kepala Paman Wanto yang belum siuman juga. "Panggilkan mantri saja, Mak, jangan panik. Tolong panggilkan, Pak." Kakek pun pergi memanggil mantri di kampung sebelah untuk memeriksakan keadaan Paman Wanto. Sekitar 45 menit kemudian, mantri itu datang dan memeriksa keadaan Paman Wanto. "Anak emak sama bapak kelelahan saja kok," kata mantri itu. Beberapa saat kemudian, pamanku siuman. "Ma, Pak," lirih pamanku. "Wanto," nenek langsung memeluk anaknya itu. "Kenapa kamu pulang, Wanto? Apa kamu sudah sukses seperti janji kamu di surat?" kata kakek. "Wanto sakit, Pak. Di surat itu kamu bilang akan pulang setelah sukses," kata kakek. "Sudahlah, Pak. Kasihan Wanto. Manjakan saja terus anakmu," kata kakek. Beberapa hari paman berada di rumah dengan hati yang dipenuhi gejolak amarah pada kakekku yang terus-menerus menyindir kepulangannya yang tidak sesuai dengan yang dia janjikan. "Kamu masih sakit?" tanya kakek pada Paman Wanto. "Masih, Pak, masih menggigil. Makanya jangan sok-sokan pengen merantau ke kota. Kota itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kuat mental dan juga fisiknya." "Lah, kamu ini apa? Mental tempe saja sok nekat pergi ke kota." "Ya ini balasannya. Masih muda udah sakit-sakitan," kata kakek membuat hati pamanku Wanto sakit. Wanto berjuang mengadu nasib di kota buat emak sama bapak juga. "Wanto kerja, Pak, di sana, Pak. Jadi apapun. Demi siapa? Demi bapak juga emak. Supaya kalian tuh nggak terus-menerus jadi bahan gosipan tetangga," kata pamanku dengan nada gemetar. "Lalu apa yang sudah kamu berikan untuk itu semua? Untuk membeli mulut-mulut mereka yang mencaci kita? Apa, Wanto?" kata kakek dengan pacul di pundaknya. Pamanku saat itu hanya diam saja. Air mata seketika berjatuhan, seperti hujan yang membasahi kedua pipinya. Pamanku memang merasa apa yang dia lakukan belum dapat membuat keadaan keluarga kecilnya ini berubah. "Sini, kamu lihat." Kakek menarik tangan Paman Wanto menuju keluar rumah. Keduanya berdiri menghadap ke bagian depan rumah kayu yang sudah usang itu. "Kamu lihat, rumah ini pasti akan rubuh. Cepat atau lambat kita harus pindah dari rumah ini," kata kakek. Rumah kayu yang ditopang beberapa pilar kayu ini bentuknya sudah tidak lagi tegak. Terpaan angin sudah membuat rumah ini miring ke kiri, tepatnya di bagian kamar yang biasa ditempati pamanku Wanto dan juga adiknya yaitu Paman Wisnu. Bapak sudah menambah lagi beberapa kayu untuk menopang bagian yang miring supaya tidak jatuh, tidak roboh. Kayu-kayu yang jadi penopang ini pun akan rubuh karena ini bukan kayu-kayu baru, melainkan kayu lama yang sengaja Bapak simpan. Karena Bapak tahu Bapak tidak akan sanggup untuk memperbaiki rumah ini dan hanya sanggup untuk menopang rumah ini dengan kayu-kayu yang Bapak siapkan, kata kakek. "Maafkan Wanto, Pak. Wanto tidak bisa seperti kakak-kakak Wanto yang lain yang bisa sukses di kota," kata Paman Wantoku kala itu. "Bapak tidak mau kamu seperti kakak-kakakmu. Sekarang kamu lihat, apa kakak-kakakmu itu yang lain sukses itu pulang untuk menemui Bapak? Tidak, Wanto. Bapak keras padamu itu supaya kamu berpikir untuk bisa hidup dan berdiri di kakimu sendiri. Kamu akan punya keluarga, punya istri, punya anak. Kalau sikapmu masih saja lemah seperti itu,
bagaimana kamu bisa menjaga mereka nanti? Kata kakek. Maaf Pak, Wanto sudah berpikir Bapak tidak suka Wanto. Wanto janji pada Bapak, Wanto akan sukses dengan cara apapun, kata pamanku. Bapak tidak butuh janji-janjimu toh, buktikan. Beli semua mulut orang-orang yang mencacimu selama ini dengan kesuksesanmu, kata kakek berlalu meninggalkan paman yang masih terpaku pada istana kayunya yang sudah tidak tegak lagi itu. Suatu minggu kemudian Paman Wanto kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Bus yang ditumpangi Paman Wanto pun melaju menyibak jalanan. Suasana tahun yang masih asri membuat Paman Wanto tertidur pulas di dalam bus. Tidurnya yang lelap sekitar 40 menit terhenti saat seseorang menyenggol bahunya. Astagfirullah, kata Paman Wanto terkejut. Aduh maaf mas, saya tidak sengaja, kata seseorang berpakaian rapi dengan tas selendang yang nampak gagah. Tidak apa-apa mas, saya hanya terkejut saja, kata Paman Wanto. Tiba-tiba, laju bus Paman Wanto pun yang ditumpanginya itu berhenti pada sebuah jalan yang nampak sepi dari lalu lalang lalu lintas. Kenapa Pir? Tanya seseorang penumpang pada sopir yang nampak kebingungan. Aduh, bensinnya habis ini, kata sopir itu. Bagaimana sih Pir? Masa sampai tidak terkontrol begitu? Saut yang lain. Maklum Pak, Bu, mobil ini kan sudah tidak bagus lagi. Jadi sudah ada beberapa bagian mobil yang rusak juga, kata sopir itu. Semuanya terdiam. Keheningan menyeruak ke sekeliling bus. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Sopir menelepon kawannya untuk segera membelikan bensin untuk bus yang dia kendarai. Gimana Pir? Sudah ada? Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. Sekitar 3 jam lagi Pak. 3 jam lagi? Lama sekali. Ya mau gimana lagi mas? Jalan ini kan di tengah-tengah hutan. Masa ada keperluan yang mendesak? Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. Saya harus cepat-cepat sampai di kota supaya bisa langsung bekerja. Mas bekerja kantor kah? Di kantor apa? Kalau saya ya bekerja di kantor berita lokal. Tanya laki-laki itu lagi. Bukan mas, saya hanya buruh panggul di pasar. Ya maklumlah ijazah saya kan hanya SMP. Keluarga saya kekurangan mas, terlebih saudara-saudara saya juga banyak. Saya ya juga hanya lulusan SMP. Oh iya, mas hebatnya lulusan SMP bisa bekerja di kantoran. Kalau kita mau sukses harus nekat mas. Segala risiko apapun harus berani kita ambil. Saya nggak berani mas, karena saya harus bilang dulu tentang pekerjaan itu kepada keluarga saya. Kalau mas berdiskusi dulu dengan keluarga, kesempatan untuk mas kaya, ya mungkin bisa saja hilang keburu diambil orang mas. Kalau saya sih apapun saya hajar mas, dan uangnya ya semua saya berikan untuk orang tua saya di kampung. Kalau kita setiap pulang bawa uang, keluarga kan keburu bangga dan tidak ada waktu buat nanya yang macam-macam tentang pekerjaan kita. Paman Wanto pada kala itu hanya diam dan berusaha mencerna setiap yang dikatakan laki-laki itu. Selama ini mungkin kesuksesan Paman Wanto terhalang karena paman terlalu banyak berdiskusi tanpa berani mengiyakan setiap kesempatan yang datang kepadanya. Begitu pikir pamanku saat itu. Paman Wanto seperti mulai tersadarkan akan apa yang menghalangi kesuksesannya di kota. Iya mas, mungkin saya... Mas, loh, mas, pamanku kebingungan karena laki-laki yang menjadi lawan bicaranya tiba-tiba menghilang. Nyari siapa mas? Tanya laki-laki yang duduk di belakang kursi pamanku. Orang yang tadi di sini mas lihat? Pamanku balik bertanya. Dia pergi naik mobil tadi, itu mobilnya. Laki-laki itu menunjukkan sebuah mobil merah yang melaju menuju ke arah kota. Pamanku hanya diam. Rasa ingin lepas dari saran keluarga tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak ada salahnya kan, aku berani nekat demi uang, halal atau haram pun akan dijalani selama itu bisa membuat perut seluruh keluarganya kenyang.
pikir pamanku saat itu. Sesampainya di kota, "Man, kalau kita ikut jejak teman kamu yang kamu ceritakan waktu dulu saja bagaimana?" Kata pamanku Wanto. "Siapa? Pastaman. Kamu yang benar saja," kata Pak Karman. "Ya, aku ingin membuat emak dan juga bapak kagum sama saya, Man. Ya, saya capek kalau harus terus-menerus miskin seperti ini," kata pamanku. Kebenaran dan juga ketaatan paman pada Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan yang terus mendesak serta keuangan yang terus menipis membuat setitik cahaya yang selalu dia bawa dalam hatinya meredup seketika itu juga. Keesokan harinya, Pak Karman dan juga Wanto pergi menuju rumah teman Pak Karman yang pernah Pak Karman ceritakan kesuksesannya pada pamanku Wanto. "Ini toh rumah temanku," kata Pak Karman ketika keduanya sampai di sebuah rumah mewah dengan beberapa mobil yang berjejer rapi di garasi rumah itu. "Rumahnya besar sekali, Man," kata pamanku mengungkapkan kekagumannya. "Ini baru depannya aja toh. Ayo kita masuk saja," kata Pak Karman mengajak pamanku untuk masuk ke rumah itu. Sesamanya mereka di depan pintu lalu Pak Karman membunyikan bel. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita dengan baju daster yang menjuntai sampai kaki wanita itu tidak terlihat lagi. "Mau ketemu siapa?" tanya wanita itu. Ada yang aneh dari wanita ini. Sedari tadi dia hanya tertunduk tanpa melihat ke arah kami sama sekali. "Pak Pastaman ada, Mbak?" tanya Pak Karman. "Ada, Bapak masuk saja," kata wanita itu mempersilahkan kami untuk masuk. Pak Karman dan juga Paman Wanto masuk ke dalam rumah itu. Melihat sekeliling rumah teman Pak Karman ini membuat Paman Wanto kagum dan juga ingin segera memiliki hal yang sama dengan Pak Pastaman. "Karman?" sapa seseorang dari arah belakang. "Pastaman, apa kabar?" tanya Pak Karman. Keduanya saling berjabat tangan, sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. "Siapa ini?" tanya Pak Pastaman pada pamanku. "Oh, ini namanya Wanto. Dia temanku di pasar, kuli panggul juga," kata Pak Karman. Dengan sangat lembut, Pak Pastaman menyalami pamanku dan juga mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Apa yang bisa saya bantu, Man?" tanya Pak Pastaman. "Begini, Mas. Kami ini sudah lelah dengan pekerjaan kami setiap hari. Kerja dari siang sampai ya bahkan sampai pagi lagi. Tidak ada juga kebutuhan kami yang terpenuhi secara benar," kata Pak Karman. "Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian? Kami ingin seperti kamu, Bas. Apa kamu bisa bantu kami?" "Tentu, Man. Tapi ada banyak resiko yang harus diterima." "Nggak apa, Bas. Kami sudah perhitungkan itu semua kok. Selama kami bisa sukses seperti Bapak itu tidak apa-apa," imbu pamanku Wanto. "Jangan panggil saya Bapak. Panggil saja Bas. Sama seperti Karman manggil saya," kata Pak Bastaman sembari tersenyum. Di tengah-tengah perbincangan kami datanglah wanita yang tadi membukakan kami pintu dengan 3 gelas air minum. "Silakan diminum, Pak, Mas." Dari ujung ekor mata, pamanku ini melihat sebagian wajah wanita itu hilang dan membuat pamanku bergigi ketakutan. Rencananya hari ini paman dan juga Pak Karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh Pak Bastaman. Selepas pertemuan singkat beberapa waktu lalu, pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah Pak Bastaman. "Saya akan mengajak kalian berdua menuju rumah Mbah Sahal. Dia itu penjaga gunung. Selepas itu, kami harus apa, Pak?" "Ikuti saja apa yang diperintahkan Mbah Sahal nantinya. Perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh, menyusuri rimbun pepohonan dan juga memasuki hutan yang sangat gelap. Di tengah-tengah kelelahan yang mendera, langkah mereka terhenti ketika Pak Pastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan itu
dan mengatakan bahwa itu adalah rumah Mbah Sahal. Rumah itu sangat kumuh dan seperti tidak berpenghuni. Itu rumahnya? Rumah itu? Tanya pamanku dengan sangat ketakutan. Iya, itu rumahnya, kata Pak Bastaman. Ketiganya pergi menuju gubuk itu. Mungkin karena keyakinan paman akan kekayaan yang bisa dia dapatkan di sini itu tidak sekuat Pak Karman. Paman Kuwanto merasa jalan yang mereka tempuh untuk sampai di gubuk itu terasa sangat jauh dan melelahkan. Kenapa rumahnya semakin jauh, Man? Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya. Perasaan kamu saja kali toh. Ayolah, kuatkan lagi keinginanmu, kata Pak Karman. Perjalanan yang melelahkan itu pun berakhir di muka gubuk yang hampir tumbang itu. Permisi, kata Pak Bastaman sembari mengetuk pintu yang terbuat dari potongan bambu kuning tersebut. Krek. Pintu terbuka tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu. Ketiganya masuk dan ketika semuanya sudah masuk, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba saja secara otomatis pintu yang terbuka lebar itu kembali tertutup dengan sangat keras. Paman Kuwanto dan juga Pak Karman sedikit tersentak karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu. Pintu tertutup, tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk melalui celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini. Mbah, ini saya Mbah, kata Pak Bastaman, tampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini. Mari duduk. Tiba-tiba seseorang berbicara di belakang pamanku. Sontak pamanku Wanto sangat terkaget-kaget, ya karena sedari tadi tidak ada orang yang berdiri atau apapun di belakang tubuhnya. Dari balik badannya nampak seorang kakek tua dan jenggot putih yang panjang, yang hampir menyentuh bagian dadanya. Pakaian serba putih, dengan ikat kepala bermotif singa, semakin menambah kesangaran pria tua ini. Ayo silakan duduk, kata Mbah Sahal itu. Ketiganya duduk di depan sebuah meja yang ditutupi kain merah dan terdapat beberapa piring yang terbuat dari tanah liat dan juga sebuah teko, juga beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Bastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke gubuknya. Belum selesai Pak Bastaman bercerita, tiba-tiba Mbah Sahal memotong pembicaraan Pak Bastaman dan berkata bahwa dia sudah memahami apa keinginannya ataupun yang ketiganya itu mau. Kalian datang dengan keluhan yang sama rupanya. Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau? Tanya Mbah Sahal mulai menuangkan air pada gelas tanah liatnya. Kalau saya Mbak, saya mau bantu orang yang tidak mampu, kata Pak Karman. Tiba-tiba, senyum sinis mengembang dari bibir Mbah Sahal. Ketiganya mempertanyakan arti dari senyuman yang Mbah Sahal sajikan hari ini. Semua orang yang datang ke sini berkata sama ingin membantu yang susah. Tapi apa itu bisa dibuktikan setelah mereka kaya? Tidak ada. Manusia memang munafik, kata Mbah Sahal. Kenapa kalian tidak bilang saja kalau kalian ingin kaya karena kalian tidak mau usaha? Timbalnya lagi. Bukan tidak mau usaha, Mbah. Gaji kami dari buruh panggul itu tidak seberapa. Tidak sebanding dengan keperluan yang semakin mahal, kata Paman Kuwanto. Manusia hanya bisa mengeluh saja, timpal Mbah Sahal lagi. Suasana kala itu mendadak sangat hening, karena tiba-tiba terdengar, entah dari mana asalnya, itu terdengar ada suara auman harimau. Pamanku dan juga Pak Karman ketakutan mendengar suara itu. Tapi Pak Bastaman tampak sudah sangat akrab dengan suara itu karena tidak ada guratan rasa takut yang terlukis di wajahnya. Astagfirullah, pamanku sangat terkejut. Tenang saja, dia peliharaan saya, namanya Si Welang. Mungkin dia mengaum karena menyadari kehadiran kalian. Suaranya begitu dekat, Mbah. Apa benar dia tidak apa-apa? Tanya pamanku. Itu kan suaranya saja. Dia tinggal jauh di dalam hutan sana, kata Mbah Sahal. Kemudian laki-laki tua ini bangkit dari duduk bersilanya.
dan mengisyaratkan agar mereka semua mengikuti langkahnya. Semuanya berjalan menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang rimbun, juga suara-suara binatang yang terus terdengar seperti ikut mengantar semuanya ke tempat yang akan Mbah Sahal tunjukkan. Hari mulai malam, tapi perjalanan masih belum juga sampai di tempat yang dimaksud. Keringat mulai membasahi baju dan juga membuat tubuh pamanku lengket dengan keringat. Perjalanan panjang itu terhenti di sebuah goa dengan beberapa batu yang berjajar seperti kursi pada zaman batu. Di atas batu itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersila dengan tanpa sehelai kain pun. Mata mereka tertutup dengan sangat rapat. Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu, padahal udara di hutan ini sangat dingin. Disinilah kalian akan bertapa untuk beberapa hari ke depan, kata Mbah Sahal, menunjukkan dua batu yang kosong. Beberapa lama kami harus diam di sini, Mbah? Tanya Pak Karman. Sampai hajat yang kalian mau terwujud. Apa tanda-tanda hajat kami sudah terwujud? Tanya Pak Karman. Akan datang pada kalian seseorang yang mau membagi hartanya untuk kejayaan. Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka. Lepas seluruh pakaian kalian dan mulailah kalian pejamkan mata. Baiklah, Mbah, kata Pak Karman. Saya akan kembali. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta. Jika kalian bermain-main dengan semuanya, kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya. Kata Mbah Sahal berlalu meninggalkan pamanku dan juga Pak Karman di bongkahan batu itu. Pak Bastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu. Tinggallah pamanku, Pak Karman, dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup. Pak Karman mulai melepas pakaiannya dan naik ke atas batu yang nampak menyeramkan, dengan segala macam jenis makanan dan juga dupa yang terus terbakar. Kaya. Pak Karman seperti kegirangan di atas batu itu. Mata Pak Karman mulai terpejam. Pamanku Wanto terus memperhatikan setiap inci batu itu. Tiba-tiba sekelebat bayangan pun pamanku ini melihat batu itu adalah kumpulan tengkorak manusia yang sangat-sangat menyeramkan. Pamanku kemudian mengucek matanya dan anehnya, batu itu kembali menjadi bentuk dan juga wujudnya seperti semula. Mungkin karena aku melamun saja ya, pikir Paman Wanto kala itu. Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya setitik pun, jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti. Aroma dupa yang terus menguap seakan menembus rimbunan pepohonan yang rindang. Orang-orang semakin memperdalam apa yang menjadi keinginannya. Pamanku masih ragu akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya. Dalam keadaan mata yang terpejam, pamanku mulai berkomat-kamit membacakan mantra atau ajian yang diberikan Mbah Sahal kepadanya sebelum semedi ini dimulai. Pamanku mempererat pejaman matanya, angin mulai masuk menyusup ke lebatnya dedaunan, dan membuat dedaunan itu mengeluarkan suara karena bergesekan dengan daun yang lainnya. Keanehan kembali muncul, udara di sekeliling hutan seakan membuat kepala pamanku dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi. Siuran angin malam yang normalnya terasa dingin, sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh pamanku Wanto. Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk-liuk di tempat ini. Pejaman matanya semakin diperdalam. Saat itu pamanku merasa tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki. Tubuhnya seperti melayang, tapi entah kemana tubuhnya dan juga oleh siapa tubuhnya dibawa. Selebat pamanku ini mendengar bunyi tabu-tabuan gamelan yang semakin lama semakin jelas sekali. Perlahan pamanku membuka matanya, di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari dengan diiringi tabuhan gamelan khas Jawa, dan beberapa orang penari yang tampak gemulai membawakan tarian Jawa itu.
Riasan yang tidak begitu menor dan wajah para penari yang sangat cantik setidaknya membuat pamanku Wanto jatuh hati. Pamanku kala itu teringat bahwa dia tidak ditutupi benang sehelai pun. Matanya menatapi tubuh bagian bawahnya. Keanehan kembali terjadi karena pamanku sudah memakai kain batik yang menutupi tubuh bagian bawahnya sampai lutut. Dia pun sudah memakai baju oblong putih dan ikat kepala yang secara gaib terikat kuat di kepalanya. "Saya di mana?" tanya pamanku pada dirinya sendiri. Pamanku mulai berjalan mendekati keramaian itu. Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya. Wanita itu sangat cantik dengan kebaya serba putih dan kepalanya penuh dengan aksesoris bunga melati. Dan dia tampak seperti pengantin Jawa yang menawan. Kulit yang berwarna putih bersih serta riasan wajah yang natural membuat dirinya cantik alami. "Beri jalan untuk dia," kata wanita itu menunjuk ke arah pamanku. Pamanku tersentak melihat wanita itu yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat. Kerumunan jalan yang lebar untuk mendekat ke arah wanita pengantin itu. "Selamat datang, Wanto," sapanya lagi. Pamanku kaget mendengar dia tahu namanya padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. "Anda tahu nama saya?" tanya pamanku. "Iya, Wanto, aku sudah lama menanti kamu di kubuku ini." "Apa ini rumahmu?" "Ini hanya pekaranganku saja." "Apa kamu sudi untuk bertamu ke kubuku, Wanto?" tanya wanita itu. Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu menemui titik terang. Pamanku seakan dibutakan oleh kecantikan wanita yang sedang duduk di sebuah kursi kayu dengan dua orang wanita di sisi kanan dan sisi kirinya. "Apa kamu bersedia berkunjung ke kubuku, Wanto?" ajak wanita itu lagi. "Baiklah," kata pamanku tanpa kompromi. "Antar dia ke kubuku," seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini. Wanita itu berjalan menjauhi pamanku yang hanya sanggup berdiri kaku mengagumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya. "Mari." Tiba-tiba seseorang membuyarkan lamunannya. Pamanku membalikkan badan menuju suara itu. Di belakangnya ada seorang pemuda kurus kering berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda tinggi berwarna putih. "Naiklah, Tuan," kata laki-laki itu meminta paman dengan halus. Dengan masih sangat terheran-heran, pamanku naik ke punggung kuda itu. Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemerincing di arah kakinya. Ketika pamanku melihat ke arah kaki laki-laki yang menuntun kuda, tepat di kedua kakinya terdapat lilitan rantai yang sangat besar. Karena ikatan itu, laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernanah. Kembali pamanku bergidik ketakutan. "Mas," pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu. Laki-laki itu pun menoleh. Wajahnya pucat pasi. Pakaian yang dipakainya pun tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini. Laki-laki itu hanya memakai celana pendek seperti popok bayi dan memiliki tali yang disilangkan ke pundak kirinya dan kembali terlilit di pinggang laki-laki itu. "Kaki Mas kenapa dirantai? Terus wanita tadi siapa?" tanya pamanku pada laki-laki itu. Tapi aneh, dia hanya menatap ke arah muka pamanku tanpa ada sepatah kata pun yang menggetarkan mulutnya. "Selamat datang di kubuku, Wanto." Suara wanita tadi membuat langkah kuda yang dinaiki pamanku terhenti. Pamanku menatap ke arah depan dan melihat sebuah pintu kayu seperti pintu zaman dahulu dengan beberapa anak tangga di depan pintu itu. Pamanku pun akhirnya turun dari kuda putih itu dan mulai mengikuti langkah kaki wanita yang membuat pamanku berdecak kagum oleh kecantikan yang nyaris sempurna. Pamanku mulai menaiki anak tangga untuk menuju rumah sang wanita. Kembali keanehan itu terjadi. Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga selalu ada jeritan anak manusia yang terdengar jelas seperti sangat kesakitan.
Apa Anda mendengar sesuatu? Tanya pamanku pada wanita itu. Suara apa? Aku tidak mendengar apapun di sini. Mau sampai kapan kamu memanggil aku dengan sebutan Anda, Wanto? Kata wanita itu. Maaf, aku memanggil dengan sebutan Anda karena saya tidak tahu nama Anda. Namaku Nawangsih, Wanto. Panggil saja aku Nyi Wangsih. Baiklah, Nyi. Langkah pamanku terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas dengan ukiran-ukiran aneh berwarna kuning dan beberapa guci tanah liat yang nampak berdebu. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua yang sekaligus nantinya akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Sampai berjumpa di part kedua dari cerita ini dan kelanjutan ceritanya pokoknya ya teman-teman, dan juga cerita-cerita yang lain. Intinya jangan lupa untuk kalian tetap terus subscribe channel ini ya teman-teman, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik juga ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan dari cerita ini. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.